尔敢万不将进！小心，鸿蒙至尊！为什么？我不是说过吗？我们是兄弟，他们。为什么？我待你们如兄弟，你们为什么要这样？去死！我鸿蒙至尊以神魂起誓，终有一日，我一定会重返仙界，以血复仇。Tetapi untuk Tan Yun, yang memiliki penguasaan dalam keterampilan jimat, berbagai jimat yang disempurnakan pasti yang paling kuat dari atribut yang sama. Tidak ada keraguan tentang ini. Usia Duan Zhen adalah tingkat pertama dari alam pemurnian jiwa, dan itu harus menjadi kualifikasi tingkat tinggi jika dia mati. Untuk terburu-buru, cukup perbaiki jimat tingkat harta karun atribut air tingkat rendah, jimat Nanshan S. Dari sudut pandang Tan Yun, meskipun Duan Zhen adalah bakat tingkat tinggi untuk atribut angin, itu masih tingkat pertama dari keadaan pemurnian jiwa. Dan jimat Nanshan S yang dia haluskan seperti pukulan penuh dari 3 pembudidaya dari alam jiwa pemurnian atribut air, cukup untuk merusak Duan Zhen, atau bahkan membunuh. Bertekad untuk mengambil keputusan, Tan Yun menggunakan foto udara, tiba-tiba. Kertas jimat didirikan, tergantung di depannya. Berkonsentrasi dan menahan napas, Tan Yun dengan cepat mencapai keadaan di mana hatinya seperti air yang tenang, meninggalkan semua pikirannya sepenuhnya terkonsentrasi pada kertas jimat yang ditangguhkan. Hongmeng Yansui kekuatan air terbukti. Dalam satu pikiran, 7 jiwa janin Hongmeng di kolam Tan Yunling membuka mata mereka, dan segera, di rongga dan luasnya mata Hongmeng, kekuatan air transparan ditembakkan dengan ibu jari yang tebal. Kekuatan air keluar dari alis Tan Yun. Di bawah penutup kesadaran spiritual Tan Yun, seperti serangkaian ular air yang hampir transparan, berenang di atas kepalanya, cukup ajaib. 10.000 utas air, 10.000 utas roh, campuran air dan roh, pola rune. Mengikuti suara serius, dia terus meludah keluar dari mulut Tan Yun, tangannya menarik keluar jalur Tao dari dadanya, dan kemudian, embusan kekuatan spiritual emas muda, setelah berbalik dari depan, memisahkan 9.999 spiritual seperti sutra kekuatan, naik ke udara, tergantung di atas kepala. Pada saat yang hampir bersamaan, kekuatan air dalam kehampaan dengan cepat terurai menjadi 9.999 helai air. Kemudian, 9.999 kekuatan spiritual seperti sutra dan 9.999 helai kekuatan seperti air mulai menyatu di langit di atas kepala Tan Yun. Setiap helai kekuatan spiritual dan setiap kekuatan air, perlahan menyatu selama 3 jam, berubah menjadi 9.999 rune ramping, memancarkan lingkaran cahaya seperti cahaya, melaju dalam kehampaan. Berkat tato itu, sempurnakan Nanshan, semuanya, hancurkan Nanshan kumpulkan. Tan Yun memejamkan matanya erat-erat, ekspresinya serius, tangannya mengeluarkan cakarnya, dan dia perlahan-lahan menari di atas kertas jimat gelap yang melayang di depannya. Dengan tarian, tiba-tiba 10 rune yang panjangnya 10 kaki dikendalikan oleh 10 jari tangannya, dan mereka dengan cepat diserap ke dalam kertas jimat gelap, membentuk bentuk cincin, berubah menjadi 10 titik terang besar Fuji. Saat Fuji terbentuk, kertas jimat gelap sepanjang 1 kaki 3 inci dan lebar setengah kaki 1 inci memancarkan tirai cahaya hitam. Jika adegan ini dilihat oleh Fumai yang lebih tua, Anda pasti akan ternganga. Karena metode Tan Yun memadatkan Fuji, mereka belum pernah mendengarnya, dan belum pernah melihatnya. Di benua hukuman surga, apakah itu jimat, atau jimat utama, atau jimat utama? Ketika mereka memperbaiki pangkalan jimat, mereka membutuhkan pena jimat khusus, dengan hati-hati memanipulasi pola rune, dan menggambar jimat di kertas jimat, basis. Setelah menggambar pangkalan jimat, mereka akan membiarkan diri mereka mencapai keadaan halus, menggunakan pena jimat untuk mengomunikasikan rune dengan sangat hati-hati, dan menggambar pola jimat yang sangat kompleks pada kertas jimat dengan kecepatan yang sangat lambat.
Pada saat ini, untungnya mereka tidak lagi berada di belakang Tan Yun. Jika tidak, mereka akan dikejutkan oleh tindakan Tan Yun selanjutnya. Tapi melihat Tan Yun, 10 jari, 10 pola rune mengambang di langit di atas kepalanya dalam tarian dinamis, dia mengambil kertas rune gelap dan mulai menggambar. 10 jari fleksibel Tan Yun menari dan berlari kencang, dan tanda di kertas jimat mengikuti dengan cepat saat digambar. Terkadang jari-jarinya menari perlahan, dan rune akan melambat. Anda harus tahu bahwa ketika Master Jimat menyempurnakan, dia hanya menggunakan pena jimat untuk menggambar, tetapi bagaimana dengan Tan Yun? 10 jari digunakan. Kecepatannya 10 kali lebih cepat. Ketika ranah Tan Yun membaik di masa depan, dia tidak perlu menggunakan 10 jari sebagai jimat, tetapi dengan pengetahuan spiritual yang kuat dan pencapaian jimat yang sangat tinggi, dia dapat mengendalikan puluhan pena jimat secara bersamaan, bahkan ratusan, atau bahkan puluhan, dari ribuan. Dukung, dan latih jimat secara bersamaan. Jari-jari cerdas, sering berputar dan gemetar, tanda di atas kepala Tan Yun terus-menerus diserap di kertas tanda, dan mereka berevolusi menjadi liku-liku, terkadang paralel, terkadang menyilang, dan terkadang berputar. Komposisi amulet. Langkah pertama, menghaluskan dan memadatkan dasar amulet. Langkah 2, menurut metode pemurnian jimat, gambarlah secara berbeda pada kertas jimat. Saat menggambar, simpul rune dan simpul juga dipadatkan. Node rune, node, dan setiap rune yang digambar ini tidak bisa salah, bahkan sedikit. Jika tidak, kekuatan serangan jimat akan berkurang, dan jimat akan menjadi tidak berharga. Langkah ketiga, menyempurnakan rune aktivasi. Yaitu, mengaktifkan pola rune dengan kekuatan spiritual untuk membuka kekuatan rune. Langkah keempat, menyempurnakan rune of destruction. Artinya, setelah menyalakan kekuatan jimat, biarkan jimat dihancurkan, meledak dengan kekuatan serangan yang kuat. Langkah 5, memperbaiki rune tembus pandang. Ini untuk membuat orang luar tidak mungkin menggunakan mata telanjang, atau orang dengan keterampilan jimat yang sangat tinggi untuk dengan mudah melihat jenis jimat itu. Di pagoda waktu dan ruang biji mustard, Tan Yun lupa berlalunya waktu, dirinya sendiri, dan segalanya. Berkonsentrasi untuk menyempurnakan jimat Nanshan yang dibekukan. 10 hari kemudian, di atas kertas jimat gelap, garis besar gunung yang menjulang tinggi telah disempurnakan dan dicat. Setelah 12 hari lagi, puncak agung yang seperti hidup berdiri dengan bangga di atas kertas jimat. Tubuh puncak dibentuk oleh rune padat. Melihatnya, pusing dan menyilaukan. Tidak mungkin menemukan arah menggambar rune, dan tidak mungkin menemukan asal rune pertama dan akhir formasi terakhir. Masih ada 3 hari tersisa untuk meninggalkan menara. 3 hari sudah cukup bagiku untuk memperbaiki rune aktivasi, rune penghancuran, dan rune tembus pandang. Sebuah senyuman terukir di sudut mulut Tan Yun. Tapi senyuman ini perlahan berubah menjadi dinginnya Xiao Sa saat Duan Zhen muncul di benaknya. Pada saat yang sama, bidang seni bela diri raksasa, aula otorisasi. Duan Zhen meminum anggur roh dan melihat ke arah pagoda nomor 666 dengan santai, dengan tatapan dingin di matanya. Tan Yun, besok adalah tanggal kematianmu. Saat malam tiba, cahaya bulan yang dingin menutupi tanah yang tertutup es, menutupi puncak gunung abadi Murong yang perkasa. Di puncak-puncak, istana abadi Murong, berdiri di antara awan dan kabut, luar biasa indah, sesuai dengan namanya, seperti aula peri. Dan pada saat ini, ada suara alam yang merdu dari aula, tetapi suara ini penuh kejutan dan ketidakpahaman yang mendalam. Kembalilah ke guru, murid itu hampir melewati pembuluh darah kita, tetapi masih belum menemukan murid yang membeli. 11 pedang terbang senjata roh berkualitas tinggi yang kamu haluskan. Ruoshi, bisakah kamu mengambil potret murid dengan pakaian tukang dan membiarkan para tetua kami mengkonfirmasinya? Tuan, murid itu memegang potret dan bertemu dengan tetua kedua, tetua ke-15, mereka juga memanggil para murid di bawah sekte mereka dan bertanya lagi kepada mereka, dan akhirnya memastikan bahwa orang itu bukan murid kita, bukan murid Kimai, tapi setidaknya Master Agung tingkat rendah. Siapa dia? Siapa itu? Suara indah dan terkejut dari Murong Tao datang dari Istana Abadi Murong. Keesokan harinya, matahari terbit-terbit. Boom! Saat gerbang pagoda ruang waktu Mustard Zongpin nomor 666 perlahan dibuka. Sebelum Tan Yun melangkah keluar dari pagoda,
dia merasakan indera spiritual yang kuat dan mengunci dirinya di dalamnya. Jiwa Tan Yun sekarang sekuat kesempurnaan agung dari alam jiwa janin. Jika jiwa lawan terlalu tinggi darinya, dia secara alami tidak akan bisa melihat lawan mencongkel. Tapi jika jiwa lawan hanya satu atau dua alam kecil lebih tinggi dari Tan Yun, maka Tan Yun masih bisa mendeteksinya. Tan Yun memperhatikan napas itu, datang dari aula otorisasi beberapa mil jauhnya, dan berjalan menuju aula otorisasi tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Memikirkan Yeling mengatakan pada dirinya sendiri bahwa Duan Zhen mengatur agar dia bunuh diri, dia tiba-tiba menjadi sangat agresif. Tapi dia tidak akan bertindak sembarangan, meskipun dia memiliki ingatan berbicara dengan Yeling, yang dapat dianggap sebagai bukti. Tapi bagaimanapun, ini hanya kata-kata sampingan Yeling, jika Duan Zhen sekarang padam, buktinya tidak cukup. Apalagi untuk mundur selangkah, bagaimana jika Yeling tahu bahwa dia pasti akan mati, dan dengan sengaja menanam Duan Zhen agar dia bisa menemukan teori Duan Zhen dan menggunakan tangannya untuk memprovokasi Duan Zhen untuk bunuh diri. Meskipun Tan Yun sombong, dia tidak akan memandangnya dan merasa bahwa apa yang dikatakan Yeling itu benar, tetapi semuanya untuk berjaga-jaga, kan? Tan Yun berjalan sampai ke aula otorisasi. 9 dari 10 murid yang ditemuinya, Tan Yun mengepalkan tangannya dan berteriak, "Kakak Tan. Kapan dan di mana, yang kuat dihormati." Apa yang diteriakkan semua orang bukan hanya 3 kata, "Saudara Tan," tetapi juga penegasan Tan Yun, yang dihancurkan, dan memandang rendah hukum besi murid tukang. Bahkan lebih menegaskan bahwa tidak peduli statusnya tinggi atau rendah, selama Anda memiliki kekuatan yang cukup, Anda dapat memenangkan rasa hormat dari semua orang. Kepada mereka yang menyapa diri mereka sendiri dengan kepalan tangan, Tan Yun mengangguk dan tersenyum. Memasuki aula otorisasi, Tan Yun membungkuk sedikit dan menyerahkan token kepada Duan Zhen, "Diakonku." Murid mengembalikan token itu. "Hahaha, bagus, bagus." Duan Zhen mengambil token dan berkata dengan persetujuan, "Tan Yun, meskipun Diaken berada di bawah 12 penatua, Diaken selalu menyukaimu. Kamu membunuh Yeling, Megatron dan Mai, Diaken ini menantikan penampilanmu di masa depan. Kamu harus bekerja keras untuk berkultivasi dan memenangkan kemuliaan untuk Danmaiku." "Terima kasih, Diaken atas pujiannya." Muridnya tersanjung. Tan Yun membungkuk, "Jika tidak ada yang lain, putra pertama akan pergi duluan." Tan Yun mencibir dalam hatinya. Bagian ini benar, kemampuan aktingnya benar-benar tidak tertutup, seperti ular berbisa yang menyamar di rumput, itu membuat orang merasa sakit. Duan Zhen tiba-tiba merendahkan suaranya, sepertinya dia sedang memikirkan Tan Yun di mana-mana. "Tan Yun, apakah kamu akan kembali ke Gunung Peri Changling nanti? Jika ya, kamu harus lebih berhati-hati. Saya pikir selama periode waktu ini, banyak murid di bawah 12 tetua kami menonton Pagoda 666 dari jauh. Saya khawatir mereka akan menyerang Anda dalam perjalanan kembali ke Gunung Abadi Changling." Mendengar ini, Tan Yun tampak bersyukur, "Terima kasih atas peringatan Diaken, tetapi mereka akan kecewa. Karena murid itu segera pergi ke kota Huang Fufang dan tidak kembali ke Gunung Abadi Changling." Mata Duan Zhen menyala dan dia kembali normal. Diakon merasa lega. "Diaken masih memiliki urusan yang harus diselesaikan, jadi tolong jaga dirimu." Murid itu pensiun. Tan Yun Sen membungkuk, berbalik dan berjalan di luar kuil. Ketika dia melangkah keluar dari pintu kuil, tidak ada yang memperhatikan tatapan tajam di matanya. Bermain trik dengan Laozi. Ayolah, aku menunggumu untuk membunuh." Tan Yun khawatir Duan Zhen tidak bisa mengejarnya, jadi dia tidak mengendalikan perahu roh berharga kelas bawah. Sebaliknya, dia menginjak pedang terbang, menembak ke awan, dan terbang menuju gerbang gunung Danmai 60.000 mil jauhnya, pergi dengan. Sepertinya Yeling tidak berbohong, ini benar-benar instruksi hari anjing ini bahwa dia membunuh Lao Su. Begitu Tan Yun terbang sejauh 500 mil, dia merasakan perasaan spiritual terkunci di dalam dirinya. Tan Yun tidak mengubah wajahnya, tetapi masih tampak bahagia, dan terbang menuju gerbang gunung. Di lautan awan 500 mil jauhnya, Duan Zhen telah memudarkan jubah Diaken, mengenakan jubah hijau, melepaskan kesadaran spiritual, menjaga kecepatan konstan dengan Tan Yun, dan membuntuti. 6 jam kemudian, matahari terbenam seperti darah.
Wow! Yujian Tan Yun melesat keluar dari gerbang dan mempercepat penerbangannya menuju kota Huang Fufang, 600.000 mil jauhnya. Setelah beberapa saat, Duan Zhen menginjak pedang terbang dan meningkatkan kecepatannya secara ekstrim, seperti pita yang terbang melintasi lautan awan, dan dengan cepat mengeluarkan kain hitam dan menutupi wajahnya. Duan Zhen di lapisan pertama ranah pemurnian jiwa memiliki kecepatan harian 180.000 mil, lebih dari 30% lebih cepat dari Tan Yun. Ketika Tan Yun terbang sejauh 2.000 mil, Duan Zhen tiba-tiba muncul di langit di atas Tan Yun, menunjukkan niat membunuh dan menukik ke bawah, sementara pergelangan tangannya berputar, dia mengangkat tirai pedang 10 zang yang sunyi, mencekik ke arah Tan Yun. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun tidak bisa menghindarinya. Ah, siapa kamu? Tan Yun mengangkat kepalanya dengan ngeri dan meraung. Bajingan yang rendah hati, tentu saja akulah yang menginginkan hidupmu. Pergi dan mati. Duan Zhen menyeringai lagi dan lagi. Tiba-tiba tirai pedang 10 zang meledak dengan cahaya pedang emas yang dingin, dan setiap cahaya pedang mencapai 100 kaki yang menakutkan. Besarnya membuat radius beberapa mil kosong, gemetar karenanya. Aku tidak mati, kamu tidak perlu Duan Zhen untuk menjadi tuannya. Tan Yun tiba-tiba tertawa, dan tertawa arogan, Duan Zhen, kamu akan mencicipi hal-hal baik yang telah disiapkan Lao Su untukmu selama hampir sebulan. Tenang Nanshan Fu, beri aku waktu yang sulit. Seiring dengan teriakan Tan Yun, tiba-tiba, talisman Nanshan yang sedingin es naik dari borgol Tan Yun ke langit, langsung hancur, dan tiba-tiba, gelombang besar kekosongan muncul dalam radius 10 mil, menelan Duan Zhen dengan seberkas cahaya, lampu. Sialan, bagaimana kamu tahu itu milikku? Duan Zhen berteriak kaget di tengah ombak besar. Dia ingin bergegas keluar dari ombak, tetapi sesuatu yang menakutkan terjadi padanya. Gelombang besar kehampaan tiba-tiba menindasnya, membentuk gunung setinggi ribuan kaki. Dengan akumulasi air dan gunung, tekanan kuat yang tidak dapat dia tandingi segera mengikuti, menyebabkan dia menyemburkan darah dari telinga, hidung dan mulutnya, dan matanya mengeluarkan darah. Dia penuh dengan kekuatan spiritual, berusaha melawan paksaan dari segala arah. Ketika dia akhirnya mengambil napas, air dan gunung dengan cepat berubah menjadi putih, dan jumlah paksaan melonjak tiba-tiba, menyebabkan pipinya dan bahkan kulit tubuhnya retak. Oh tidak, dalam ratapan tragis Duan Zhen, tulang seluruh tubuhnya retak dan patah, tubuhnya sangat cacat, dan darah yang menyembur keluar dari mulutnya dibekukan oleh es. Gunung air yang besar telah berubah menjadi puncak es. Duan Zhen, yang telah lama tidak terlihat dalam bentuk manusia, membeku di puncak es. Melalui tubuh puncak yang transparan, kita dapat dengan jelas melihat bahwa darah di telinga, hidung, dan mulut Duan Zhen tertahan di sekitar kepalanya seolah-olah waktu berhenti. Hal yang sama berlaku untuk gumpalan darah yang keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, melihat dari kejauhan, Duan Zhen seperti bunga berwarna darah yang mekar, pedih dan melumpuhkan. Samar-samar terlihat bahwa matanya berputar keras, menatap langsung ke arah Tan Yun, mengarahkan pandangannya memohon belas kasihan. Kenapa kamu takut? Tan Yun menginjak pedang terbang, melayang di luar gunung es, dengan mengejek berkata, mau memohon belas kasihan. Di Bingfeng, Duan Zhen berkedip keras. Segera, kekuatan es Nanshan Fu menghilang, dan puncak es setinggi ribuan kaki di kehampaan langsung ditutupi dengan retakan besar, yang tiba-tiba berubah menjadi potongan es besar yang tak terhitung jumlahnya, membawa Duan Zhen, dan jatuh ke arah pegunungan di bawah. Wow! Tan Yun menginjak pedang terbang dan menembak ke dalam es yang jatuh. Setelah mengulurkan tangan untuk menggenggam Duan Zhen yang tulangnya patah dan tubuhnya lunak, Yujian terbang ke puncak dan melemparkan Duan Zhen ke tanah. Tan Yun, tolong jangan bunuh aku. Duan Zhen menggeliat-geliat tubuhnya yang berlumuran darah dan membuat memohon belas kasihan yang lemah, aku tahu itu salah. Aku benar-benar tahu itu salah, 12 tetua yang mengetahui bahwa kamu membunuh setelah Yeling, aku mengatur agar aku membunuhmu. Aku juga dipaksa. Tidak masalah jika aku dipaksa, atau jika 12 tetua mengirimmu untuk membunuhku. Tan Yun menguraikan senyum iblis, yang penting adalah kamu akan mati hari ini, dan Lu Wu akan melakukannya cepat atau lambat, akan mati. Dengan itu, Tan Yun berjongkok, mengambil cincin Qian Kun dari jari Duan Zhen, dan memasukkannya ke dalam tasnya. Tan Yun, jangan bunuh aku.
Duan Zhen benar-benar menyelamatkan hidupnya untuk bertahan hidup. Memohon, aku tahu kamu ingin berurusan dengan 12 sesepuh, aku akan membantumu menghadapinya. Kau bawa aku ke kepala sekarang, dan aku akan bersaksi dan memberitahu kepala suku bahwa Lu Wu mengirimku untuk membunuhmu. Dan, juga, aku curiga Lu Wu lah yang memerintahkan Li Ziquan untuk meracuni dan menghidupkan kembali Yukao. Mendengar ini, Tan Yun mencibir dan berkata, kamu adalah penjahat paling tidak tahu malu yang pernah saya lihat. Saya ingin membunuh Lu Wu, tetapi sayang sekali saya tidak membutuhkan Anda. Adapun mengapa Resurrection Jade Grace mati, yang menghasut Li Ziquan, Lao Su lebih tahu darimu. Kamu adalah anjing yang makan di dalam dan di luar. Aku terlihat menjijikkan. Jika Lao Su memiliki formasi pedang, sebaliknya, sedini 18 tahun, hari yang lalu, dia telah dikirim olehmu. Ye Ling terbunuh. Duan Zhen tanpa henti memohon belas kasihan, Tan Yun, saya belum ingin mati, tolong maafkan saya. Masih ada orang tua di keluarga saya yang menunggu masa pensiun saya, oh, tolong. Aku akan pergi ke ibumu. Tan Yun mencibir lagi, dan menginjakkan kakinya di wajah Duan Zhen. Ketika kamu ingin membunuhku, apakah kamu memikirkan keluargaku? Kakek tuaku, sekarang dengan orang tua, berpura-pura menyedihkan di depanku. Sialan ibumu. Tan Yun, jangan. Jeritan ngeri Duan Zhen tiba-tiba berhenti, dan Tan Yun menghancurkan kepalanya dengan kosong. Mengambil napas dalam-dalam, Tan Yunin menatap ke arah dan Meridius Li, dan berkata dengan suara keras, Lu Wu, itu bisa selama 1 tahun, dan sesingkat setengah tahun, itu adalah tanggal kematianmu. Petik 2. Begitu kata-kata itu turun, Tan Yun mengorbankan perahu roh berharga kelas berikutnya. Setelah melompat di perahu roh, dia melihat ke gunung yang dipenuhi awan di sisi yang berlawanan dan berkata dengan tatapan muram, karena kita sudah cukup melihat pertunjukan yang bagus, lalu apakah kamu keluar sendiri atau aku? Silakan keluar. Sedini ketika Tan Yun mengorbankan jimat Nanshan Es untuk berurusan dengan Duan Zhen, dia memperhatikan aura dua alam jiwa janin dengan kesempurnaan yang luar biasa, dan memata-matai dirinya sendiri dengan indera spiritualnya. Setelah Tan Yun berbicara, tidak ada yang menjawab untuk waktu yang lama. Embusan angin bertiup, dan ranting-ranting serta dedaunan berdesir di puncak yang berlawanan, tampak kosong. Karena aku tidak akan keluar, aku mengundangmu untuk keluar. Dengan teriakan keras, Tan Yun mengemudikan perahu roh seperti kilat hitam, melesat ke puncak sejauh 5 mil. Rumput, benar-benar ditemukan olehnya. Diaken dari inti nadinya bisa membunuh, ayo lari. Tiba-tiba, suara panik menembus langit, dan di antara pepohonan di puncak gemetar, 3 murid yang mengenakan kostum jiwa suci menginjak pedang terbang dan melarikan diri. Namun, bagaimana kecepatan ketiganya bisa lebih cepat daripada kapal harta karun kelas bawah? Mati. Ekspresi Tan Yun acuh tak acuh. Perahu roh yang terbang melintasi dengan kecepatan tinggi berubah menjadi sinar hitam besar. Dia menyusul 3 orang saat bernafas, dan 1 orang hancur dalam kabut darah. Melarikan diri. 2 lainnya berteriak dan melarikan diri terpisah di langit. Jaga hidupmu. Di bawah kendali kesadaran spiritual Tan Yun, perahu roh itu berlari melalui kehampaan dan menabrak 1 orang dengan keras. Di sisi lain, dia melakukan langkah besar, seperti hantu di matahari terbenam, menembak jatuh perahu roh, dan sosoknya berkedip ke arah orang lain 300 kaki jauhnya di kehampaan. Setiap kali berkedip, ia melintasi jarak 200 kaki. Setelah berkedip 5 kali, ada jeritan dari sisi lain kehampaan, tetapi perahu rohlah yang membombardir murid itu, membawa darah. Pada saat ini, Tan Yun sudah muncul, 10 kaki di belakang murid terakhir, dan saat telapak tangan kirinya tiba-tiba terdorong keluar, aura dingin dan es menyebar, dan nyala es Hongmeng setinggi setengah kaki bergegas menuju murid itu dengan kekuatannya, gigi dan cakar. Tan Yun, maafkan aku. Saat murid itu memohon belas kasihan di api es Hongmeng, 1 kaki es biru menutupi tubuhnya. Ledakan. Kekuatan spiritual murid itu melingkar, menghancurkan lapisan es, dan bergegas keluar dari es yang pecah. Tan Yun membuat pukulan penuh dan meledakkan wajahnya. Pergeseran ruang. Sang murid meraung, tubuh yang tidak bisa menghindari pukulan Tan Yun, langsung muncul di sebelah kiri Tan Yun. Jelas jiwa janin ruang angkasa. Membunuh. Murid itu segera mengambil kesempatan itu, membalikkan tangannya, dan mengangkat cahaya dingin.
Di ruang yang perlahan berputar, pedang panjang itu seperti ular berbisa yang muncul dari waktu ke waktu, menusuk sisi leher Tan Yun. Gaya pedangnya ringan, rumit, dan ganas. Tan Yun melihat ke depan, tanpa menoleh atau menoleh ke samping. Dia tiba-tiba membuka tangan kanannya dan membawa sekelompok api ungu untuk menemuinya. Tidak, aku adalah pedang terbang senjata roh tingkat tinggi, bagaimana bisa dihancurkan secara instan? Ditemani oleh suara ngeri, punggung murid itu kedinginan, dengan tak percaya, pedang terbang yang dia tikam terbakar menjadi kehampaan setelah menyentuh api Hongmeng. Hah! Dengan teriakan bumi, api Hongmeng padam seketika, dan Tan Yun berteleportasi 3 kaki secara paralel, dengan erat mencubit lehernya dengan tangan kanannya, seolah membawa ayam, menginjak pedang terbang dan terbang ke perahu roh, ditangguhkan dalam kekosongan pada. Tan Yun tidak menyangka akan membunuh keduanya dengan mudah dan menangkap satu orang hidup-hidup. Dia mengerti bahwa meskipun ketiga orang ini adalah kesempurnaan agung dari alam jiwa janin, mereka jelas merupakan tipe orang terlemah di alam yang sama. Jiwa Tan Yun sebanding dengan Zhok Chen dalam keadaan jiwa janin. Oleh karena itu, orang yang menggunakan murid surgawi Hongmeng tidak dapat mengendalikannya, dan orang dalam keadaan jiwa janin diizinkan untuk menjawab pertanyaan dengan jujur. Tan Yun berhenti di tepi perahu roh, menyebutkan bahwa murid itu ditangguhkan dalam kehampaan, dan berkata dengan suara rendah, apakah Roh Kudus tahu membiarkanmu datang? Katakan. Murid itu memerah, dan berkata sebentar-sebentar, Tan Yun, berkata jika kamu bisa menyelamatkan hidupku. Hahaha, apa yang kamu katakan? Tan Yun berkata tanpa ragu, saya telah mengatakannya, beri Anda waktu yang baik, jika Anda tidak mengatakannya, saya akan mengambil mata Anda dan membunuh Anda. Jangan biarkan saya mengulanginya untuk kedua kalinya, katakan Lao Su. Murid itu ragu-ragu sejenak, matanya kosong, seharusnya itu adalah kepala tetua, para tetua dari garis jiwa suci, setelah memberikan perintah untuk membunuhmu, para tetua memerintahkan para murid untuk membunuhmu. Lebih dari sebulan yang lalu, 48 jiwa suci kami datang untuk menjaga gerbang Gunung Danmai dan ingin mencegatmu. Akibatnya, semua lampu kehidupan padam lebih dari 20 hari yang lalu. Insiden ini membuat semua tetua khawatir. Mereka mengira bahwa 48 orang sedang dalam perjalanan untuk membunuhmu, dan mereka dibunuh setelah ditemukan oleh Danmai tingkat tinggi. Jadi mereka memerintahkan kita untuk tidak bertindak gegabah. Nanti, 9 sesepuh, biarkan kami bertiga menjaga gerbang Gunung Danmai dari kejauhan. Jika kami menemukan Anda, kami akan membunuh jika kami dapat membunuh. Jika kami tidak dapat membunuh, kami akan mengikuti Anda, dan akhirnya melaporkan lokasi pijakan Anda ke 9 sesepuh. Setelah membunuh Anda, mintalah penghargaan kepada kepala penatua. Mendengar ini, Tan Yun mematahkan lehernya dan meninggalkan mayat itu dalam kehampaan sebelum mengemudikan Lingzu menuju kota Huang Fufang. 3 hari kemudian, di pagi hari, Huang Fufang Cheng. Hari ini adalah hari ketika 2 rumah lelang besar dibuka. Sebelum Tan Yun memasuki Fangcheng, dia melihat 9 jalur utama, aliran murid yang tak ada habisnya memasuki gerbang kota. Terakhir kali Tan Yun bertenaga rendah dan masuk dengan lumpur menutupi wajahnya. Sekarang, dengan kemampuan untuk menampilkan Great Sword Array, Great Flame, dan Great Ice Flame, kali ini dia berdiri tegak dan tegak, melewati gerbang kota dan memasuki jalan-jalan Fangcheng baris demi baris toko. Pergi ke 2 rumah lelang besar. Setelah kematian Qiu Qilin, tidak ada yang memeras atau memeras murid tukang. Oleh karena itu, tidak satu pun dari 10 murid penegak hukum yang menjaga gerbang kota sekarang meminta batu spiritual dari Tan Yun. Namun, 10 murid penegak hukum, melihat punggung Tan Yun, menunjukkan tatapan galak. Salah satu murid terkemuka Zhok Chen dari alam jiwa janin, Dong Liang, menghadapi 9 orang dalam tes negatif, kamu akan terus menjaga gerbang kota, dan aku akan mengikutinya. Ya, saudara Dong. 9 segera membungkuk, tampak seperti kepala Dong Liang. Karena kekuatan Dong Liang, dia menduduki peringkat ke-6 di antara 10.000 murid penegak hukum di Sekte Dalam. Memenangkan dukungan Qiu Yongming. Hari ini Dong Liang melihat Tan Yun dan diam-diam berkata bahwa hari telah tiba baginya untuk berjasa. Sekarang tetua penegak hukum secara pribadi memimpin 1000 murid penegak hukum untuk menemukan dan membunuh pembunuh Qiu Shao dengan binatang pengendus jiwa.
Jika saya menurunkan tingkat pertama Tan Yun hari ini, itu akan dianggap sebagai balas dendam untuk tetua penegak hukum luar, para tetua penegak hukum akan sangat menghargai saya. Dong Liang menahan kegembiraannya, menginjak pedang terbang, dan mengikuti Tan Yun dari kejauhan. 2 saat kemudian, Yujian Tan Yun terbang di jalan antara dua rumah lelang dan melihat waktu. Ada setengah jam tersisa sebelum waktu pembukaan lelang rumah suci Huangfu. Ada 4 jam tersisa sebelum waktu pembukaan rumah lelang Zubaohui. 2 rumah lelang besar mengadakan lelang sebulan sekali, dan setiap lelang memakan waktu hingga 3 jam. Setelah lelang Huangfu Senghang selesai, rumah lelang semua harta akan dimulai. Tan Yun sengaja datang setengah jam sebelumnya, tentu saja untuk menonton daftar hadiah dari 2 rumah lelang besar. Di luar 2 rumah lelang besar, di dinding yang tinggi, ada layar harta, daftar hadiah, yang lebarnya ratusan kaki di setiap sisi, dan berbagai tugas hadiah diumumkan di layar, dengan harga mulai dari yang tinggi hingga yang rendah. Ada 2 jenis tugas penghargaan. Pertama, 2 rumah lelang besar mengetahui apa yang langka, dan mereka mengeluarkan hadiah untuk mencarinya. Mereka yang menyediakan barang-barang yang ditawarkan oleh rumah lelang akan menerima 80% dari batu roh setelah lelang selesai, dan 20% sisanya akan ditarik oleh rumah lelang. Kedua, di Huangfu Sein Sekte, baik murid maupun tetua hanya perlu menghabiskan jumlah batu spiritual yang berbeda untuk mempublikasikan apa yang mereka butuhkan di layar hadiah. Setelah seseorang memberikan barang, transaksi dilakukan di bawah kesaksian 2 rumah lelang untuk menunjukkan keadilan. Tentu saja, rumah lelang akan menarik 10% dari total nilai transaksi. Dengan cara yang sama, kedua belah pihak dapat berdagang sendiri, tetapi pembunuhan dan harta terjadi dari waktu ke waktu. Hampir tidak ada yang akan menolak akses rumah lelang ke notaris demi menjadi batu spiritual. Pada saat ini, puluhan ribu murid berkumpul di bawah layar hadiah dari 2 rumah lelang besar. Mereka semua menatap dan memejamkan mata, memanipulasi kesadaran spiritual ke dalam layar hadiah. Setelah indera spiritual memasuki layar penghargaan, itu akan muncul di pikiran Anda. Ada 6 jenis tugas hadiah, peralatan pemurnian, alkimia, formasi, dan jimat. Keempat kategori ini dibagi menjadi senjata ajaib, pil, dan formasi. Hukum, simbol, dan pemurnian berbagai bahan. Kategori kelima adalah kekayaan alam langka yang memiliki harga tetapi tidak memiliki pasar, atau pasar dan tak ternilai harganya. Kategori terakhir adalah binatang langka dan langka. Sebagian besar tugas yang dirilis adalah memberi penghargaan kepada berbagai anak binatang buas dan telur yang bisa ditetaskan. Tan Yun menutup matanya dengan saksama, kesadaran spiritualnya terbagi menjadi 2, dan dia memasuki 2 baris peringkat untuk menawarkan layar hadiah, dan mulai membuka 6 kategori untuk ditonton. Ribuan tugas yang bermanfaat semuanya aneh dan aneh. Ada orang yang ingin menawarkan hadiah, seperti naga, burung phoenix, unicorn, gagak emas berkaki 3, keturunan binatang buas dan burung purba. Yang membuat Tan Yun semakin aneh adalah bahwa beberapa murid laki-laki menawarkan hadiah untuk menemukan penganut Tao melalui batu spiritual yang besar. Dan ada persyaratan terperinci untuk tinggi, bentuk, dan kecantikan pasangan Tao. Tan Yun melengkungkan sudut bibirnya tanpa berkata-kata, memanipulasi kesadaran spiritual untuk memicu 6 kategori, menawarkan daftar hadiah total. Segera, tugas hadiah besar peringkat nomor 1 sangat menarik Tan Yun. Hadiah ditawarkan untuk 5 eliksir tingkat 8, rumput giok kebangkitan. Harga pasar adalah 3 juta batu spiritual tingkat rendah, dan sekarang hadiahnya 100 kali lebih banyak. Setelah membacanya, hati Tan Yun bergetar, siang, ini 100 kali. Hehehehe, aku punya masalah besar. Ini yang diposting cewek bincing. Menarik, batu roh ini, aku telah menang. Mengandung kegembiraannya, Tan Yun mengamati lagi, peringkat kedua dan ketiga tugas hadiah. Hadiah untuk ramuan tingkat ke-7, anggrek es nafas hantu dengan harga pasar 2 juta batu spiritual tingkat rendah. Sekarang hadiahnya 160 kali lipat. Hadiah untuk ramuan tingkat 9, teratai batu yin hantu dengan harga pasar 5 juta batu spiritual tingkat rendah. Sekarang hadiahnya 100 kali lipat. Hadiah ramuan selama 3000 tahun, rumput panas, harga pasar 500 juta batu spiritual tingkat rendah. Sekarang menawarkan hadiah 50 miliar.
Setelah melihatnya, Tan Yun tiba-tiba membuka matanya, merasa sangat bersemangat, kuek, kuek. 50 miliar batu roh tingkat rendah semuanya milikku, dan ini semua milikku. Cektes, anggrek es bernafas kura-kura ini, teratai batu bayangan hantu, dan rumput roh panas adalah yang paling langka di antara banyak ramuan untuk memperbaiki pil kelahiran kembali, dan rumput giok kelahiran kembali adalah obat untuk memperbaiki pil kelahiran kembali. Petik 2. Saya mengerti, ini dirilis oleh Bingqing Niu. Saat itu, Taois Bingqing tampak cemas, dan dia tidak ragu untuk membunuh Dea Chonsen. Tampaknya dia sangat membutuhkan untuk memperbaiki Zundan kebangkitan. Pada titik ini, Tan Yun mencibir di sudut mulutnya, gadis kecil ini, aku tidak pernah menunjukkan ketampanan pada Laozi, mari kita lihat bagaimana aku memerasmu sampai mati hari ini. Bertekad untuk mengambil keputusan, Tan Yun menarik diri dari kerumunan dan langsung masuk ke Huang Fu Sunnah. Meskipun 4 tugas teratas dari 2 rumah lelang utama pada daftar hadiah total semuanya didominasi oleh 4 ramuan ini, Tan Yun dapat memasukkan daftar sesuka hati, tetapi dalam pandangan Tan Yun, informasi dari pendiri rumah lelang Zubaohui tidak diketahui. Sunnah Huang Fu yang didirikan oleh penguasa secara langsung harus lebih dapat diandalkan. Setelah memasuki gerbang aula kuil Huang Fu, Tan Yun datang untuk menanyakan tentang waktu. Pembukaan pelelangan lebih dari 20 hari yang lalu. Karena itu, ia akrab dengan jalan dan keluar dari ratusan kamar antik yang menjual benang dingin nafas kura-kura. Tujuan dari benang dingin nafas hantu adalah untuk menutupi nafas pemakainya dan membuat tidak mungkin untuk melihat diri sendiri melalui indera spiritual. Alasan mengapa Huang Fu Sunhang menjual benang dingin hantu adalah untuk mereka yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Lagi pula, pada saat pelelangan, sering kali ada orang yang ingin memperjuangkan harta langit dan bumi. Dengan benang dingin nafas kura-kura, setelah memakainya, mereka tidak akan dapat menggunakan indera spiritual mereka untuk melihat siapa pihak lain itu. Ini menghilangkan bahaya keamanan bagi orang yang melelang harta itu. Ratusan kamar tempat dijualnya benang dingin nafas kura-kura semuanya tidak dijaga dan semuanya dijual sendiri. Pintu dilengkapi dengan formasi sensorik. Jika ada seseorang di dalam, pintu akan menutup dengan sendirinya, dan orang luar tidak dapat masuk tanpa izin. Pada saat yang sama, di setiap kamar, ada susunan transmisi kecil yang mengarah ke lantai 2. Setelah pembelian, dapat langsung ditransmisikan ke lantai 2. Desain indah Huang Fu Sunhang dirancang untuk meyakinkan pembeli. Dengan kata lain, setelah Tan Yun memasuki ruangan secara acak, seluruh proses pembelian sampai dia pergi dioperasikan tanpa siapapun. Aman dan terpercaya. Tan Yun berjalan melewati 10 pintu satu demi satu, tidak ada satupun yang terbuka, menandakan ada orang di dalamnya. Ketika dia sampai di pintu ke-11, pintu itu perlahan terbuka, dan setelah Tan Yun masuk, pintu itu tertutup kembali. Potongan benang dingin nafas kura-kura yang dapat menutupi seluruh tubuh ditempatkan di peti harta karun untuk dijual. Setiap potongan memiliki harga yang ditandai dengan jelas. Sepotong 100 juta batu roh tingkat rendah untuk mencegah biksu Dzogchen ranah jiwa janin mengintip. Kasa dingin bernapas kura-kura yang mencegah biksu kesempurnaan agung dalam keadaan pemurnian jiwa dari mengintip setinggi 1 miliar batu roh tingkat rendah. Gadis kecil Bingqing, paling-paling itu adalah basis kultivasi Dzogchen dari alam pemurnian jiwa. Sepertinya saya akan menghabiskan 1 miliar batu roh tingkat rendah untuk membelinya. Tan Yun diam-diam berpikir di sini, dan datang ke barisan self-dealing di sebelah kabinet. Hukum. Meskipun 1 miliar batu roh tingkat rendah membuat Tan Yun merasa sakit, tetapi berpikir bahwa dia bisa memeras pembersih es, maka dia akan menghabiskan banyak uang. Setelah membeli benang dingin nafas kura-kura, dapatkah saya menggunakannya pada hari kerja? Wow, Tan Yun mengangkat lengan kanannya, dan menuangkan semua batu roh tingkat rendah dan menengah ke cincin alam semesta seperti air terjun pada formasi perdagangan. Dengan menuangkan, susunan perdagangan sering berkedip, dan sepotong batu roh menghilang, segera. Saat menghilang, data batu roh yang berkedip melompat keluar dari susunan perdagangan. Ketika Tan Yun Qiankun memberikan cincin dan berhenti menjatuhkan batu roh, garis tulisan ditampilkan pada formasi. 93 juta batu spiritual tingkat rendah dan 8,63 juta batu spiritual tingkat menengah,
diubah menjadi total 953 juta batu spiritual tingkat rendah, Anda masih perlu membayar 47 juta. Jika Anda terus membayar, silakan bayar. Jika Anda membatalkan pembelian, silakan masuk ke mode pengembalian dana. Tan Yun sekarang memiliki 3,9 juta yang tersisa selain terakhir kali dia membeli 11 pedang terbang senjata roh tingkat atas, yang harganya 130.000 batu roh tingkat tinggi. Tan Yun tidak menggunakan batu roh tingkat tinggi untuk membayar sisa saldo, melainkan membuka cincin Qian Kun dari Duan Zhen dan 3 murid jiwa suci, dan mengeluarkan 470.000 batu roh tingkat menengah untuk membayar. Setelah dihitung, masih ada 160 batu spiritual kelas atas, 200.000 batu spiritual kelas atas, dan 1,4 juta batu spiritual kelas menengah yang tersisa di cincin Qian Kun dari 4 Duan Zhen. Dengan tambahan batu roh Tan Yun sebelumnya, ia sekarang memiliki 179 batu roh tingkat atas, 4,1 juta batu roh tingkat atas, dan 1,4 juta batu roh tingkat menengah. Jika diubah menjadi batu roh tingkat rendah, totalnya adalah 41,3 miliar, 19 juta. Diubah menjadi batu roh kelas menengah, itu adalah lebih dari 400 juta. Dengan batu roh ini, saya tidak perlu khawatir tidak bisa melelang apa yang saya butuhkan. Ketika Tan Yun diam-diam berpikir, kain kasa dingin berbentuk jubah muncul dari udara tipis. Dari lemari dan muncul di depan Tan Yun. Tan Yun mengenakannya, berjalan langsung ke formasi transportasi mandiri, dan kemudian menghilang begitu saja, muncul di lantai 2 Huangfu Senghang. Huangfu Sunnah memiliki 7 lantai. Lobi di lantai pertama adalah tempat lelang dengan radius ribuan kaki. Lantai 7 dibangun di sekitar. Dari lantai 2 hingga lantai 7, Anda dapat melihat situs lelang. Platform lelang di lantai pertama berukuran 100 meter persegi, dan tempat besar di bawah platform, Anda dapat masuk dan duduk untuk menonton pelelangan dengan membayar batu spiritual kelas menengah. Di lantai pertama, ada murid perempuan terpisah yang menyambut Lingxi. Di lantai 2, ada platform batu giok, di belakangnya berdiri tinggi dan anggun, seorang wanita cantik di Qingyi yang bisa makan. Melihat Tan Yun keluar dari formasi teleportasi di lantai 2, wanita itu tersenyum manis, "Halo, berapa banyak kotak yang kamu butuhkan? Berapa perbedaan harga setiap kamar di lantai?" Tan Yun yang tertutup kasa dingin kura-kura sengaja membuat suaranya tua. Wanita di Qingyi menjelaskan, di lantai 2, ada 999 kotak, dan setiap kamar hanya membutuhkan 10 batu roh kelas menengah. Di lantai 3, ada 666 kotak, yang masing-masing membutuhkan 30 batu roh kelas menengah. Di lantai 4, ada 188 kesepakatan, yang masing-masing membutuhkan 100 batu roh kelas menengah. Di lantai 5, ada 99 paviliun mewah, yang masing-masing membutuhkan 1000 batu roh kelas menengah. Di lantai 6, ada 88 paviliun, yang masing-masing membutuhkan 3000 batu roh kelas menengah. Di lantai 7, ada 36 paviliun VIP tertinggi, yang masing-masing membutuhkan 30.000 batu roh tingkat menengah, yang merupakan 3 juta batu roh tingkat rendah. Mendengar itu, Tan Yun membayar 30.000 batu roh kelas menengah tanpa ragu-ragu pada ekspresi terkejut wanita Qingyi itu. Wanita di Qingyi tahu bahwa orang yang begitu dermawan itu kaya atau mahal. Dari Tan Yun yang berpura-pura menjadi suara tua, dia menilai bahwa Tan Yun pasti seorang penatua tertentu. Setelah mengumpulkan Lingxi, wanita di Qingyi segera menjadi sangat hormat, "Senior, sekarang tidak ada reservasi untuk paviliun VIP tertinggi nomor 3 dan No. 4. Mana yang Anda pilih?" "Nomor 3. Suara tua itu datang dari mulut Tan Yun. "Oke, tolong, seseorang akan melakukan perjalanan khusus untuk melayani Anda nanti." Setelah wanita di Qingyi berkata, Tan Yun mengangguk dengan nada agung, "Biarkan orang yang bertanggung jawab pergi ke paviliun VIP tertinggi nomor 3 untuk melihat lelaki tua itu," dan lelaki tua itu berbicara dengannya. Sekarang, soal mengungkapkan daftarnya. Senior yang baik, junior ini menurunkannya. Wanita di Qingyi membungkuk dalam-dalam pada Tan Yun. "Iya," Tan Yun menjawab, sosoknya berkedip, muncul di lantai 7 dalam waktu singkat, dan memasuki paviliun VIP tertinggi No. 3. Paviliun VIP tertinggi, meskipun dekorasinya tidak mewah, tetapi pavilionnya penuh dengan perasaan estetis yang menumbuhkan sentimen.
Tan Yun duduk di kursi batu giok di belakang layar lanskap yang hidup, mengarahkan pandangannya ke layar, dan memberikan pandangan yang tidak terhalang dari platform lelang di bawah. Dengan pencapaian Tan Yun, wajar untuk dapat melihat layar lanskap adalah harta yang lebih rendah. Saya telah melemparkan layar, saya dapat melihat platform lelang dengan lebih jelas, dan ketika saya melihat diri saya dari luar paviliun, baik mata dan indera spiritual akan terhalang. Bum bum bum. Ditemani oleh ketukan lembut di pintu, sebuah suara tenang terdengar dari luar paviliun. Sayangku, Huang Fu, Diakon Wang Su, dengarkan orang-orang di bawah, Anda ingin mengungkapkan daftarnya. Diaken Wang, silakan masuk. Ada suara perubahan yang samar di paviliun. Wang Su, seorang pria parubaya, membuka pintu dan masuk, menatap Tan Yun, yang tidak bergerak di belakang layar, dan berkata, di mana VIP ingin mengungkapkan. Tan Yun tidak menoleh ke belakang, dan berkata dengan dominan, orang tua itu telah mengambil alih 4 tugas pertama dari daftar hadiah. Sekarang Anda memberitahu orang yang mengeluarkan tugas hadiah, membawa batu roh yang cukup, dan datang untuk melihat orang tua. Beritahu penerbit bahwa masih ada masa depan sebelum pelelangan dimulai, dan yang lama tidak akan menunggu. Ekspresi Wang Su berubah, dan dia diam-diam berkata, bahkan 9 kepala sekte dalam, ketika mereka melihat Diaken ini, mereka akan sopan dan sopan. Dan orang ini, jika dia tidak memiliki hubungan dengan Diaken, dia memiliki nada yang begitu besar. Mungkinkah tetua gerbang peri telah tiba? Dengan ragu, Wang Su mengepalkan tinjunya dan mengangguk, tamu yang terhormat tunggu sebentar, saya akan memberitahu penerbit hadiahnya. Iya, sebuah suara samar datang ke telinga Wang Su lagi. Setelah Wang Su pergi, dia buru-buru datang ke ruangan di belakang platform lelang di lantai pertama. Dia menghadapi seorang penatua berusia 80 tahun yang memejamkan mata dan bermeditasi, dan membungkuk dan berkata, 4 misi karunia yang dirilis oleh Kepala Bincing, Delao, baru saja diungkapkan oleh seorang penatua. Hah? Tantai Zongde, menggoyangkan alisnya, tiba-tiba membuka matanya, dan matanya yang berlumpur menunjukkan sedikit keterkejutan. Keempat ramuan, kita mungkin tidak memiliki seluruh ranah rahasia Huang Fu, penatua di bawah sekte utama Bincing, dirilis kurang dari sebulan, bagaimana orang bisa mengungkapkan daftarnya? Wang Su, siapa yang membuka daftar itu? Wang Su membungkuk dalam-dalam, dan berkata dengan jujur, Detua, pria itu menghirup kerudung kain kasa yang dingin, bawahannya tidak tahu siapa, tetapi menilai dari nada suaranya, dia adalah orang tua, dan dia tidak peduli dengan bawahannya. Penatua Xianmen. Yah, tidak heran. Tantai Zongde masih terlihat tenang setelah mendengar bahwa itu adalah tetua Xianmen. Kamu membuka formasi teleportasi yang mengarah ke Gunung Bincing Xianshan, dan segera beritahu gadis itu Sen. Meskipun dia tidak memberitahu Lao Yu apa yang terjadi, para tetua di bawah keluarganya sangat ingin menemukan keempat ramuan ini selama periode ini. Agaknya, dia mengalami beberapa kesulitan. Bawahan patuh, mereka akan melakukannya sekarang. Wang Su pergi sebagai tanggapan. Pada saat yang sama, Bincing Xianshan. Sen Wende dan Sen Qingfeng melangkah keluar dari kuil Bincing dengan wajah pucat. Air mata berlumpur lelaki tua itu mengaburkan pandangannya. Baru saja, mereka bertemu Bincing Dao, hanya untuk menemukan bahwa wanita muda itu, untuk beberapa alasan, semakin kurus, dan itu menyedihkan. Setelah keduanya memohon berulang kali, Taois Bincing memberitahu mereka bahwa setelah 9 hari, tetua ketiga dan Mai Abadi, Zhou Wuyun, akan datang untuk mengumpulkan 4 ramuan rumput giok kebangkitan. Jika mereka tidak dapat menyerahkannya, mereka akan dieksekusi. Dalam 21 hari ini, 10 tetua kecuali Lu Wu pergi ke 10 alam rahasia di gerbang dalam, dan tidak menemukan apapun. King Feng, apakah benar-benar tidak mungkin dilakukan? Sen Wende menangis, nona muda itu sulit untuk datang, bagaimana dia bisa dihukum mati karena obat mujarab? Oh! Sen Qingfeng menghela nafas dan menangis, ini tentang hidup dan mati kepala Tang, nona muda, kali ini benar-benar sial. Tiba-tiba, ada gelombang fluktuasi spasial di puncak, dan segera, salah satu dari 13 susunan teleportasi yang dipasang di tepi tebing menyala. Segera setelah itu, Wang Su tersenyum tipis. Ketika dia melihat Sen Wende dan Sen Qingfeng yang menangis dalam diam, dia segera membuang senyumnya dan menyapanya dengan tinjunya, 2 saudara, ada apa?
Tidak apa-apa, hanya sedikit kesal. Sen Wende menyeka air matanya dan berkata dengan senyum yang kuat, Dia Ken Wang adalah pengunjung langka, mengapa Anda tidak datang ke rumah saya yang sederhana dan beristirahat? Masih belum, setelah saya memiliki sesuatu untuk dibawa ke kepala Bingking, saya harus bergegas kembali ke jalan suci Huangfu. Wang Su berkata dengan kepalan tangan, dia ingin berjalan menuju aula Bingking. Dia Ken Wang, mohon tetap tinggal, kesehatan nona saya buruk hari ini, dan tidak nyaman mengganggu Anda. Sen Wende meminta maaf, jika Anda memiliki sesuatu, katakan saja kepada saya, dan saya akan menyampaikannya. Yah, kalau begitu repotkan kakak Sen. Setelah Wang Su berkata, dia tersenyum sedikit, pastikan untuk menyampaikan kepada kepala Bingking, beberapa saat yang lalu, seseorang mengumumkan 4 tugas eliksir yang dilepaskan oleh pembuluh darah pil Anda bersama-sama. Identitas orang yang membuka daftar itu tidak diketahui, tetapi kemungkinan besar adalah orang dari pintu abadi. Dia telah menunggu di Huangfu Secret Hang, paviliun VIP tertinggi nomor 3 di lantai 7 sebelum pelelangan dimulai. Seperti yang dia katakan, ingatlah untuk membiarkan kepala Bingking membawa lebih banyak batu roh. Aku punya pekerjaan yang harus dilakukan, jadi jangan biarkan kedua kakak laki-laki itu pergi. Seperti yang dikatakan Wang Su, batu roh tingkat tinggi merangsang formasi teleportasi dan menghilang di depan kedua Sen Wende. Bagus. Hebat. Ini Tuhan memberkati keluarga Sen, Nona Tuhan memberkati. Sen Qingfeng sangat bersemangat, dan Sen Wende, yang sama-sama bersemangat, muncul di luar aula Bingking, dan kegembiraan terdengar di seluruh puncak. Nona, acara bahagia yang luar biasa, kabar baik dari surga. Obat mujarab telah ditemukan, obat mujarab telah ditemukan. Sebelum teriakan, gerbang istana terbuka tiba-tiba. Sen Subing, yang pucat seperti kertas, berjalan keluar dengan gemetar dengan air mata di matanya yang indah, menatap lurus ke arah Sen Qingfeng. Qingfeng, apa yang kamu katakan? Nona, kata budak tua itu, keempat obat mujarab telah ditemukan. Sen Qingfeng tertawa dan berkata, Nona, Anda diselamatkan. Baru saja, Diakon Sunnah Huangfu, melakukan perjalanan khusus dan mengatakan bahwa ramuan itu menawarkan hadiah. Orang-orang telah mengungkapkan daftarnya. Biarkan kamu segera membawa batu roh yang cukup untuk pergi ke Huangfu Sunnah sebelum pelelangan dimulai. Mendengar itu, air mata Sen Subing menetes, dan dia tertawa. Negara ini penuh dengan tawa, dan bulan itu memalukan. Benarkah? Aku tidak sedang bermimpi. Suara alamnya yang seperti lonceng perak bergema di antara langit dan bumi, tahan lama. Pada saat yang sama, paviliun VIP tertinggi No. 3. Orang tua itu tidak perlu melayani, kamu bisa mundur. Tan Yun melambaikan tangannya ke arah seorang murid perempuan yang membawa anggur roh. Itu senior, junior pensiun. Murid perempuan memasukkan anggur roh, dan setelah Tan Yun berdiri di depan meja batu giok, dia mundur dari paviliun VIP dan menutup pintu dengan lembut. Alasan mengapa Tan Yun menyia-nyiakan 30.000 batu roh kelas menengah dan mengontrak paviliun VIP tertinggi adalah untuk membangun momentum. Tunjukkan pada orang cara menjadi kaya atau mahal. Dengan cara ini, setelah Bingking Dao datang, dia bisa memeras dengan kejam. Pada menit terakhir sebelum pelelangan dimulai, seorang wanita penyambutan, dengan hormat memimpin Bingking Dao, datang ke paviliun VIP tertinggi No. 3. Di belakang Bingking Dao, dia mengikuti Wang Su. Wang Su datang, tentu saja, karena Tan Yun dan Sen Subing akan menarik 10% dari batu roh ketika mereka berdagang. Senior, orang yang melepaskan hadiah, junior sudah diundang. Wanita penyambutan dengan hormat berkata, masuk. Tan Yun di kursi batu giok, dengan senyum di sudut mulutnya, suaranya hangat. Mencicit. Setelah pintu dibuka, Sen Subing dan Wang Su memasuki paviliun. Sen Subing dan Tan Yun saling berpandangan. Wang Su berdiri di samping mereka. Keduanya membutuhkan sunnah saya untuk campur tangan, apakah Anda membuat kesepakatan? Wang Su bertanya secara teratur, matanya penuh harapan. Bagaimanapun, volume transaksi kali ini adalah puluhan miliar batu roh tingkat rendah. Tidak dibutuhkan. Suara Tan Yun masih tua dan Bingking bisa berdagang sendiri. Apakah Anda bercanda? Saya ingin mengekstrak 10% batu roh dari tangan Lao Su, tetapi tidak ada pintu. Tan Yun mencibir dalam hatinya. Kalau begitu Wang tidak akan mengganggumu.
Mata Wang Su melewatkan kehilangan yang tidak bisa disembunyikan. Jika perlu, Anda bisa menelepon Wang kapan saja. Setelah itu, Wang Su pergi. Om. Sen Subing menjentikkan lengan batu gioknya, dan segera, keempat dinding menyebabkan gelombang fluktuasi energi, tetapi penghalang kedap suara telah diatur. Tan Yun berpikir bahwa 23 hari yang lalu, Sen Subing membiarkan dirinya berguling ke bawah pemandangan Gunung Abadi Bingqing, jadi dia memandang Sen Subing dengan tidak hati-hati melalui benang dingin nafas kura-kura, dan berkata sambil tersenyum, memang benar bahwa kepala Bingqing adalah sekte dalam 10 keindahan, meskipun mereka terlihat sangat buruk sekarang, mereka masih sangat cantik, hehehe. Sen Subing tampaknya dapat merasakan bahwa jenis pria busuk menatapnya, jika bukan karena 4 obat mujarab di tangan pihak lain, bagaimana dia bisa menanggung pelecehan seperti itu. Mengandung rasa jijik di hatinya, Sen Subing tersenyum ringan, kepala Ling Shiben telah membawanya, bisakah kita menukarnya? Apa yang harus ditukar? Tan Yun berkata dengan ringan. Bukankah kamu bertanya dengan sadar? Tentu saja kamu memberiku 4 eliksir, dan aku membayarmu eliksir. Suara Sen Subing sedikit dingin. Hahaha. Tan Yun berkata sambil tersenyum, saya tidak memiliki 4 ramuan rumput giok kebangkitan, bagaimana saya bisa menukarnya dengan Anda? Tidak. Sen Subing tiba-tiba berdiri, dengan niat membunuh yang kental mengalir di matanya yang indah. Jiao berkata, kamu berani mempermainkanku. Sen Subing datang dengan harapan penuh, tetapi ketika dia mendengar bahwa tidak ada obat mujarab, dia tiba-tiba marah. Tiba-tiba, ekspresinya menyakitkan, tangan gioknya yang lembut memegangi jantungnya, dahinya ditutupi butiran keringat yang halus. Kepala Bingqing, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi liar di depan orang tua itu. Dia berteriak tajam dan meludahkan dari mulut Tan Yun, jika kamu tidak ingin mati, duduklah untuk orang tua itu. Dengan pengalaman Tan Yun, dia yakin bahwa dia akan menggunakan pavilion VIP tertinggi untuk membangun momentum, dan sekarang teguran sudah cukup untuk menekan Bingqing Dao. Ini benar. Tubuh Sen Subing gemetar, dan tanpa sadar berpikir bahwa Tan Yun, yang berada di depannya dengan penutup kasa dingin seperti kura-kura, adalah seorang bangsawan tertentu dari gerbang peri atau bahkan gerbang suci. Tan Yun melihat penampilan Sen Subing mengendarai harimau, merasa sangat bahagia. Tapi bagaimanapun juga, saya hanyalah udara kosong, dan saya tidak bisa benar-benar mendorongnya ke dalam kecemasan, jadi dia terbatuk sedikit, dan apa yang dia katakan selanjutnya membuat Sen Subing semakin menganggap Tan Yun sebagai orang yang kuat. Tan Yun memandang kulitnya yang sangat pucat dan berkata, Yintang Anda berwarna ungu, titik akupuntur Chuanzu dan Sibai berwarna hitam, dan denyut nadi titik akupuntur di Chang berdenyut perlahan. Tan Yun berhenti, matanya tertuju pada bagian tengah dagunya, dan dia berkata dengan suara yang dalam, titik Chengzang, denyut nadi tidak stabil. Jika Anda tidak salah, Anda telah kelelahan karena hal-hal baru-baru ini, dan seluruh tubuh Anda, tubuh sering menderita saraf, terutama hati Anda bahkan lebih sakit. Kepala Bingqing, lelaki tua itu menyarankan Anda untuk mengambil napas dalam-dalam dan duduk dan berbicara dengannya dengan damai. Jika tidak, Anda akan marah lagi. Dengan tubuh Anda yang lemah, Anda tidak akan bisa bertahan paling lama 7 hari. Begitu kata-kata itu jatuh, niat membunuh di mata indah Sen Subing telah lama memudar, dan digantikan oleh tatapan yang sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa lelaki tua di sisi yang berlawanan dapat melihat bahwa tubuhnya sangat buruk berdasarkan fitur wajahnya. Bukankah keterampilan medis orang ini, alkimia, lebih unggul darinya? Sen Subing menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, dan duduk lagi, menatap lurus ke arah Tan Yun, senior, karena Anda tidak memiliki 4 obat mujarab yang dibutuhkan junior, mengapa mengungkapkan daftarnya dan membiarkan junior datang? Kamu memberi harapan pada generasi muda, tetapi mengecewakan generasi muda, apa maksudmu? Tan Yun tersenyum, demi namamu, lelaki tua itu tidak akan menyembunyikannya. Mari kita singkat cerita, waktu lelaki tua itu berharga. Orang tua itu akan menanyakan beberapa pertanyaan padamu sekarang, dan kamu harus menjawab dengan jujur. Tolong beritahu aku. Sen Subing berkata dengan enggan. Baiklah. Izinkan saya bertanya, Anda membutuhkan anggrek es yang bernafas kura-kura, teratai batu bayangan hantu,
rumput yang dibakar, dan rumput giok kelahiran kembali, tetapi Anda ingin memperbaiki pil kelahiran kembali. Nada bicara Tan Yun masih kuno. Sen Subing tercengang sejenak, dan kemudian dia tampak hormat. Menurut pendapatnya, pihak lain dapat mengatakan bahwa Hedan disempurnakan oleh 4 jenis ramuan saja, dan itu bukan generasi umum. Karena kebangkitan jiwa adalah pil terhormat yang berada di atas master alkimia yang hebat, dan hanya dapat memperbaiki pil yang disegani. Saya khawatir saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Karena itu akan lebih mudah. Tan Yunyu berkata dengan heran, setidaknya ada 3 cara untuk memperbaiki pil kebangkitan. Orang tua, itu memberitahumu, ganti dengan 6 eliksir lainnya, dan kamu memiliki 6 eliksir ini di Lingshan Medicine Garden. Jadi, orang tua itu bisa dianggap menyelesaikan tugas hadiahmu, katamu, benar atau tidak. Mendengar ini, Sen Subing tiba-tiba berdiri, dan gelombang bergejolak berputar di hatinya. Karena shock, darah di tubuhnya berguling, hatinya sangat sakit sehingga dia tidak bisa bernapas, dan butiran besar keringat keluar di dahinya, yang membuat tubuhnya sangat kurus, tidak bisa membantu gemetar. Gadis kecil, kamu tidak bisa menahan napas, duduk saja dan katakan apa yang ingin kamu katakan. Tan Yun menyeringai, tapi nadanya misterius. Senior, junior baik-baik saja. Sen Subing menahan rasa sakitnya, keringat dingin keluar dari wajahnya yang memesona, menatap Tan Yun, ada harapan kuat di matanya yang indah. Senior, sejauh yang diketahui generasi muda, Anggrek Es Nafas Penyu, Batu Hantu-Hantu Lotus, Burning Flame Spirit Grace dan Resurrection Jade Grace adalah obat mujarab penting saat menyempurnakan pil Zun kebangkitan. Bagaimana mereka bisa diganti dengan ramuan lain? Hah, ini penting. Gadis kecil, dari mana kamu mendengar kata-kata seperti itu? Tan Yun tersenyum tulus. Generasi muda mempelajarinya dari para penatua Vena Pil Abadi. Sen Subing mengerutkan bibirnya, dan berkata dengan lembut, Senior, para tetua dari Vena Pil Abadi, level terendah juga adalah alkemis peringkat menengah, bisakah mereka juga salah? Tan Yun mencibir dan berkata, ada ratusan ribu ramuan dalam satu cara pemurnian alkimia, luas dan mendalam, dengan sifat obat yang serupa atau bahkan serupa, mulai dari puluhan ribu hingga ratusan dari mereka. Jenis ramuan apa yang harus digunakan untuk pil semacam itu? Sekelompok master alkimia agung penuh dengan omong kosong, membiarkan mereka mengajarkan keterampilan ramuan dari murid pil abadi, mengatakan bahwa itu adalah kesalahan untuk anak-anak. Kata-kata Tan Yun seperti bom berat yang dilemparkan ke dalam pikirannya, mereka seperti pintu penghalang yang mengarah ke puncak alkimia, perlahan terbuka untuknya. Secara khusus, ungkapan Tan Yun, alkemis agung distrik, dalam pandangan Sen Subing, penatua di depannya, dengan keterampilan alkimia tinggi, telah jauh melampaui penatua alkimia abadi. Mengandung suasana hati yang melonjak, Sen Subing membungkuk dalam-dalam kepada Tan Yun dan dengan hati-hati berkata, Senior, junior memiliki sesuatu untuk ditanyakan, saya tidak tahu apakah pantas untuk ditanyakan. Gadis kecil, tapi itu tidak masalah. Senior, ranah apa yang telah kamu capai sekarang selama alkimia? Pada saat ini, Sen Subing tidak terburu-buru untuk bertanya. Alih-alih mengganti 4 eliksir dengan eliksir lainnya, dia menunjukkan penampilan yang berperilaku baik, dengan sikap yang pantas, bicaralah dengan Tan Yun. Menurutnya, jika Anda bisa berkenalan dengan kekuatan besar alkimia hari ini, selama Anda membuat orang lain bahagia, Anda masih bisa belajar alkimia. Tan Yun merenung sedikit, alam yang telah dicapai oleh pencapaian alkimianya, belum lagi Sen Subing, bahkan makhluk abadi dari dunia abadi belum pernah mendengarnya. Setelah keheningan yang lama, dia berkata, seberapa tinggi pil tua, gadis kecil, tidak ingin tahu, Anda hanya perlu tahu bahwa yang disebut penatua dari Vena Pil Abadi, dan bahkan para penatua dari yang suci, pil urat, tidak layak bahkan untuk mengangkat sepatu untuk yang lama. Kamu benar-benar tua. Saat Sen Subing memujinya, mungkinkah dia adalah monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun? Dia bisa mendengar bahwa Seng Zong memiliki beberapa kemampuan hebat yang telah lama turun tahta, dan kultivasi luhur terlepas dari urusan dunia. Sen Subing berkata dengan lemah, tapi junior. Bagaimana Anda bisa tahu jika Anda berbohong kepada junior ketika Anda sudah tua? Gadis kecil Sen, aku masih ingin bermain dengan kata-kataku, haha.
Tan Yun tersenyum diam-diam, dan berkata dengan nada tidak menyenangkan, apakah Anda mempertanyakan yang lama? Junior tidak berani. Jika kamu ingin junior percaya dengan apa yang kamu katakan, kamu harus menunjukkannya kepada junior, kan? Pada saat ini, Sen Subing tersenyum nakal. Ambil salah satu pil bermutu tinggi dari tubuhmu ke orang tua itu. Pil terbaik adalah yang harus disempurnakan olehmu. Tan Yun berkata dengan santai. Oke, generasi muda baru saja membuat sepanci pil beberapa hari yang lalu, tolong beri saya saran. Sen Subing berkata, membalikkan tangan gioknya, dan pil halo hijau muncul di tangannya, siang tan awan itu berlalu. Justru dengan memurnikan pil yang dia buat menjadi ramuan tingkat rendah dari alkemis hebat tingkat suci. Menurutnya, jika lelaki tua yang tidak bisa melihat penampilannya ini benar-benar bisa menilai beberapa karakteristik dan ini, maka dia tidak akan meragukannya lagi. Saat Tan Yun mengulurkan tangan untuk mengambil pil, mata indah Sen Subing memancarkan sentuhan kejutan. Tetapi melihat tangan kiri Tan Yun, kulitnya halus, seperti lemak, dan dia berpikir dalam hati, apakah dia orang tua, atau orang yang telah hidup selama bertahun-tahun, menggunakan pil untuk membuat masa mudanya permanen, tetapi suaranya lebih tua. Pada saat ini, Tan Yun mencubit pil, meletakkannya di ujung hidungnya melalui kasa dingin nafas kura-kura, dan menciumnya. Dia tidak berbicara tentang pil, tetapi sepertinya melihat ke dalam hati Sen Subing, dan berkata dengan ringan, alkemis kami, apakah mengejutkan untuk tetap awet muda melalui ramuan? Anda tampaknya baru berusia 20 tahun, tetapi siapa yang bisa mengetahuinya? Usia sebenarnya jika kamu tidak mengatakannya. Sen Subing tersenyum, para pendahulu sangat benar, lalu bisakah Anda membiarkan generasi muda melihat wajah Lusan yang sebenarnya? Tentu saja, Tan Yun berkata sambil tersenyum ringan, melihat wajah lelaki tua itu, kamu dan aku telah menjadi orang asing sejak saat itu, dan lelaki tua itu tidak akan melihat alkimiamu, dan tidak akan memberitahumu untuk mengganti rumput giok kebangkitan, anggrek es nafas hantu, bagaimana dengan 6 ramuan teratai batu hantu yin dan rumput api yang menyala. Sen Subing berkata dengan tergesa-gesa, junior itu masih belum menontonnya. Iya, Tan Yun mengangguk, matanya tertuju pada pil itu, dan suara tua itu mengungkapkan rasa percaya diri, orang tua itu mengira kamu adalah alkimia yang hebat, tetapi aku tidak menyangka kamu telah melangkah ke alkimia yang disegani. Pil ini berwarna hijau pucat dan sedikit mengeluarkan obat. Ini adalah Zun dan tingkat rendah, Zunyan Zundan. Hanya saja teknik pemurniannya dendeng. Baik itu panas atau kontrol proses eliksir dan fusi obat, itu sangat tersentak-sentak. Dengan teknik yang tidak biasa, jika Anda tidak menyempurnakan Zun dan untuk pertama kalinya, maka kamu baru saja memasuki Zun alkemis tingkat rendah, bisakah orang tua itu membuat kesalahan? Tubuh Sen Subing gemetar, berdiri, membungkuk dalam-dalam, matanya penuh dengan harapan mendesak, senior, junior sebenarnya adalah alkemis tingkat rendah yang dipromosikan oleh pil ini. Masih banyak area kebingungan selama pemurnian. Saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Tingkatkan peringkat Anda, dan saya meminta saran Anda. Senyum muncul di sudut mulut Tan Yun, gadis kecil, jika kamu ingin dipromosikan menjadi master alkimia menengah sesegera mungkin, kamu hanya dapat membuat lebih banyak alkimia dan meningkatkan alkimiamu. Tidak ada jalan pintas. Tapi saat menyempurnakan alkimia, kamu tidak boleh terburu-buru. Untuk mencapai akhir hatimu adalah apa yang harus kamu lakukan saat menyempurnakan alkimia. Dalam hal Zunyan Zundan yang kamu sempurnakan, selain dari teknik tidak terampilmu untuk menyempurnakan Zun dan untuk pertama kalinya, ada beberapa kelemahan fatal. Kesalahan fatal. Sen Subing mengangkat kepalanya sedikit, matanya mendambakan. Ya, Tan Yun berkata dengan jujur, pertama-tama, ini adalah ramuan yang Anda pilih. Dilihat dari rasa dan warna pilnya, pil ini terdiri dari 13 jenis, seperti Xingxiang Lingcao, Broken Silk Ganoderma Lucidum, dan Yanji Suangwo, ramuan di atas disempurnakan. 5 elemen adalah air, dan airnya negatif. Meskipun ramuan ini memiliki efek ajaib menghilangkan penurunan tubuh manusia, itu sangat beracun. Oleh karena itu, jika ramuan lain tidak dapat digunakan untuk detoksifikasi sepenuhnya selama pemurnian, Zunyan Zun dan paling-paling adalah Zun dan kelas atas, dan tidak ada hubungannya dengan yang terbaik. Gadis kecil, dan ketika Anda memurnikan pil ini,
Anda memilih ramuan detoksifikasi, itu adalah 2 ramuan tingkat. 8. Umur panjang yin dan rumput yang. 5 elemen rumput milik api, tapi api berjalan di antara feminin dan maskulin. Sangat sulit untuk mengontrol pencapaian alkimia Anda saat ini. Jadi, jika Anda memiliki pengetahuan yang dangkal tentang alkimia, Anda tidak boleh memilih buah eliksir, tetapi eliksir tingkat 8, Yanshin Amakusa. Ramuan ini milik air, dan airnya feminin dan lembut. Gunakan ramuan ini untuk menggantikannya, obat mujarab. Jiksangguo, ubah 2 rumput yin dan yang umur panjang yang kamu gunakan menjadi 1 untuk pemurnian. Dengan cara ini, Zunyan Zundan yang halus akan harum dan menyegarkan. Ketika Anda memperbaiki pil ini, cacat kedua memiliki 3 poin. Pertama, ketika Anda berada di Suan Jisuan Guo, dan 2 umur panjang rumput yin dan yang tingkat 8, ketika sifat obat digabungkan, suhu api tinggi. Petik 2. Kedua, butuh waktu lebih lama untuk menggabungkan sifat obat. Selanjutnya, Anda akhirnya menggunakan ramuan tingkat 6, anggur Qingling Ginseng. Sebagai pengantar obat, itu bukan pilihan terbaik. Anda harus menggunakan Scrofulariaceae tingkat ke-6 untuk kembali ke rumput asli, yang paling sempurna. Begitu kata-kata itu jatuh, Sen Subing, di mata Tan Yun yang terkejut, tiba-tiba berlutut di tanah dan bersujud, saya harap Anda dapat menjadikan Subing sebagai murid. Subing sangat ingin menjadi kekuatan alkimia Anda. Mendengar ini, Tan Yun berpikir bahwa ketika dia menjadi Hongmeng Supreme, satu-satunya murid perempuan yang dia terima, yang sekarang menjadi Ling Xie Tianzun, yang terkenal di alam dewa, telah mengkhianati dirinya sendiri. Tan Yun memandang Sen Subing di tanah dan menarik napas dalam-dalam, bangun, orang tua itu tidak mau menerima murid lagi. Sen Subing yang cerdas dari Bing Sui sangat menyadari kebencian mendalam dalam nada suara Tan Yun. Dia tidak bangun, bibirnya terbuka ringan, dan No berbicara, senior, apakah mantan muridmu, apakah kamu mengecewakanmu? Dia sangat pengertian, dan memang cerdas, mengetahui bahwa pada saat ini, bukan waktunya untuk berbicara tentang magang. Jika Anda membiarkannya turun, tidak apa-apa. Tan Yun menggertakkan giginya. Mata Sen Subing memancarkan sentuhan pencerahan, dan dia berulang kali bersujud, para pendahulu tenang, dan pengkhianatan lebih kejam daripada pengkhianatan. Terimalah Subing sebagai murid, dan Subing bersumpah bahwa Anda tidak akan pernah mengkhianati Anda, jika tidak hidup akan tidak mati, kematian tidak akan, reinkarnasi. Tan Yun tidak menyangka bahwa Sen Subing memiliki tekad yang begitu besar. Dia terdiam lama, bukan tidak mungkin bagi yang lama untuk menerimamu, tetapi ada 5 syarat yang harus kamu penuhi. Senior, katamu. Kegembiraan Sen Subing melampaui kata-kata. Tan Yun berkata dengan keras, pertama, mereka yang tidak memenuhi syarat untuk yang terbaik tidak akan diterima. Kedua, mereka yang membuat alkimia untuk ketenaran dan keuntungan tidak akan menerimanya. Ketiga, mereka yang mengatasnamakan membantu keadilan dan menyelamatkan orang mati tidak akan diterima. Keempat, ketika membahas pernikahan di masa depan, Anda harus mendapatkan persetujuan dari orang tua itu. Tujuan Tan Yun sangat jelas. Bahkan jika dia menerima seorang murid, dia harus memiliki bakat yang kuat. Adapun pasal 4, dia dulunya adalah satu-satunya murid perempuannya. Setelah menikahi dewa, dia mengkhianatinya. Saya tidak akan pernah membiarkan kesalahan yang sama lagi. Sen Subing berlutut, mengangkat kepalanya, dan matanya yang indah menunjukkan 7 titik kegembiraan dan 3 titik kesedihan. Senior, pertama, junior adalah kualitas terbaik dari ruang dan waktu. Mereka pikir mereka paling cocok untuk alkimia. Kedua, anggota keluarga yang lebih muda telah dianiaya sejauh ini. Alkimia para murid bukanlah untuk ketenaran dan keuntungan, tetapi untuk balas dendam. Ketiga, para junior telah bertekad sejak mereka masih muda untuk belajar alkimia dengan tekun dan mengejar pencapaian tertinggi ketika mereka tumbuh dewasa. Jika para junior bertemu dengan orang yang harus diselamatkan, mereka secara alami akan menyelamatkan mereka, tetapi mereka jelas bukan magang di nama membantu keadilan dan menyembuhkan yang terluka. Keempat, generasi muda belum pernah bertemu seseorang yang senang berkencan. Kalaupun ada, saya akan mendengarkan pendapat Anda di masa depan. Tangan kanan Sen Subing mengarah ke atas, dan kasih sayangnya tulus. Generasi muda bersumpah bahwa jika Anda menerima generasi muda sebagai murid,
generasi muda pasti akan hidup sesuai dengan tuannya dan tidak akan pernah mengkhianatinya. Akan ada suatu hari di masa depan bahwa generasi muda akan melampaui pengkhianatan di keduanya, kekuatan dan alkimia. Muridmu, anggap dia sebagai musuh, dan dia tidak akan pernah tanpa ampun jika dia menghadapinya. Mendengar ini, Tan Yun sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa bakat Sen Subing ternyata menjadi bakat ekstrim ganda. Sayang sekali menyerahkan orang yang berbakat dan cerdas seperti itu. Tan Yun diam-diam berkata, kamu dapat menerima orang tua itu, tetapi kamu hanya seorang murid bernama. Jika kamu tidak membiarkan orang tua itu kecewa di masa depan, orang tua itu pasti akan mengolahmu. Hihi, bagus. Sen Subing sedikit bingung karena kegembiraan, dan bersujud 3 kali berturut-turut, Tuier Subing, lihat guru. Jangan buru-buru menangkap guru, orang tua itu ingin kamu berjanji 3 hal. Jika kamu melakukannya, orang tua itu setuju. Pencuri Tan Yun tersenyum. Tuan, syarat kelima yang Anda sebutkan adalah 3 hal yang akan Anda setujui selanjutnya. Sen Subing tersenyum manis dan sudah langsung memanggil guru, Tuan, apalagi 3, meskipun 300, para murid akan setuju. Melihat Sen Subing, yang dulunya dingin, sekarang menunjukkan sisi berperilaku baik, Tan Yun terkejut. Batuk-batuk, aku tidak berharap mulutmu manis. Namun, jika kamu gadis yang pintar, kamu dapat menebaknya. Tan Yun batuk ringan, dan tidak diragukan lagi berkata, hal pertama, ketika kita bertemu sendirian, Anda dapat meneriakkan tuan tua, di depan orang luar, Anda tidak dapat berteriak tanpa izin yang lama. Kedua, kecuali jika guru mau mengatakan, jika tidak, Anda tidak dapat bertanya tentang identitas guru, apalagi wajah guru. Ketiga, kamu mengenali orang tua itu sebagai tuannya, dan upacara pertemuan akan diberikan kepadamu nanti ketika kamu adalah gurunya. Tapi kamu tidak bisa menjadi murid guru dengan sia-sia, jadi mari beri kamu 20 juta roh kelas menengah, setiap bulan mulai sekarang di Stone selama 3 tahun. Mata indah Sen Subing melebar, dengan ekspresi luar biasa, dan berkata, Tuan, Anda ingin meminta 2 miliar batu roh tingkat rendah kepada murid Anda setiap bulan. Kamu gadis, bagaimana kamu bisa mengatakan sesuatu? Tan Yun meredam sudut mulutnya tanpa berkata-kata, dan berkata dengan nada cemberut, kamu harus mengatakan bakti. Apakah kamu mengerti bakti? Tuier mengerti. Kepala Sen Subing tertunduk, Tuan, ketika Tier menghormati Anda, di mana saya dapat menemukan Anda? Aku akan membicarakan ini nanti. Tan Yun menghela nafas, oh, itu bukan rahasia. Guruku agak ketat baru-baru ini, jadi aku keluar, Subing, berapa banyak batu roh yang kamu miliki sekarang? Kembalilah ke guru, semua barang milik murid, total 70 miliar batu roh tingkat rendah, semuanya ada padanya. Sen Subing menjawab. Di dalam benang dingin kura-kura, Tan Yun menyeringai, dan berkata dengan acuh tak acuh, kehormatan menjadi guru selama 3 tahun, 24 miliar dalam setahun, dan 72 miliar dalam 3 tahun, jadi mari kita hormati dan jadilah guru sekaligus. 70 miliar, pecahan 2 miliar, sebagai guru, saya harus memberi Anda upacara pertemuan. Jangan lupakan itu. Sen Subing berlutut di tanah, tampak sedih, mengulurkan jari Qian Qianyu untuk menggenggam lengan kanan Tan Yun, dan berkata dengan menyedihkan, Guru, sebagai kepala barisan, tidak ada guru spiritual. Bagaimana bisa bekerja? Beri Anda 50 miliar, oke. Hehe, aku tidak akan memakan set ini untuk guruku. Tan Yun acuh tak acuh, tapi dia bahagia di dalam hatinya. Memutar tangannya, dia menyerahkan kepada Sen Subing sebuah cincin emas dengan naga emas yang diukir dengan 12 cakar, letakkan batu roh pada Anda ke dalam yang satu ini. Jangan menunggu Tan Yun memberitahu Sen Subing, biarkan dia memasukkan batu roh dan mengembalikannya ke dirinya sendiri. Sen Subing sedang ingin muntah darah Tan Yun, Yusou segera melepaskan tangan kanan Tan Yun dan menggenggam cincin dewa di tangannya. Ada sentuhan licik dan nakal di matanya yang indah. Upacara pertemuan guru, muridnya sangat senang. Sen Subing bangun dengan gembira, dan wajahnya yang pucat menunjukkan ekspresi kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Naga emas bercakar 12 itu hidup dan hidup, sungguh cincin yang indah. Kegembiraan yang tak terkendali, Sen Subing mengerutkan kening dan menatap Tan Yun, hah. Tuan, mengapa saya tidak bisa melihat peringkatnya? Apakah itu harta atau yang mulia?
Dahi Tan Yun ditutupi dengan garis hitam. Subing. Maaf, cincin semesta ini bukan untukmu sebagai guru, tapi... Sen Subing tidak memberi Tan Yun kesempatan untuk selesai berbicara, jadi dia cemberut. Dan menjabat tangan kanan Tan Yun dengan tangan kanannya, 3 poin dirugikan dan 7 poin centil, murid sangat menyukainya, jadi kamu memberikannya kepada muridnya. Apakah kamu baik-baik saja? Siapa yang melihat cincin Qian Kun yang begitu bagus dan tidak menyukainya? Tan Yun berpura-pura marah, cepat dan pasang batu roh dan kembalikan sebagai guru. Baiklah. Sen Subing dengan enggan berkata, sungguh, kamu bukan master yang baik. Apakah kamu benar-benar menyukainya? Ekspresi Tan Yun menjadi lurus. Tuir menyukainya, aku sangat menyukainya. Cewek pertama Sen Subing menyala seperti kecupan. Cincin ini dibuat untuk seorang teman lama sejak dulu sebagai seorang guru. Ini sangat penting untuk menjadi seorang guru. Jika Anda benar-benar menginginkannya, Anda akan diberikan kepada Anda sebagai seorang guru. Tan Yun menghela nafas, tapi kamu tidak boleh kehilangannya. Terima kasih, guru, apakah Anda ingat? Sen Subing sangat bahagia, dan saat dia memanipulasi kesadaran spiritualnya ke dalam cincin alam semesta, matanya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Guru, Tuan, pengetahuan spiritual siswa dapat diselimuti 3.000 mil, tapi cincin alam semesta ini sangat tak terbatas. Apa peringkatnya? Itu, di bumi. Peringkat apa itu? Kamu tidak tahu apakah kamu mengatakannya. Kamu hanya perlu ingat bahwa itu adalah harta yang tak ternilai. Tan Yun berkata, ruang internal adalah 10.000 li. Demi hanya kamu sekarang, kamu dapat memberikannya kepada guru, adalah kamu. Sen Subing terkejut mendengar tentang radius 10.000 li. Dia memandang Tan Yun dengan kagum, dengan bintang-bintang kecil di matanya, Tuan, apakah ini benar-benar buatanmu? Dia tidak dapat membayangkan bahwa guru dapat memurnikan 10.000 li kehampaan ke dalam ring. Bukankah keterampilan dan kekuatan master dalam seni pemurnian telah mencapai ranah yang sekuat penjara dan sulit diprediksi? Apakah baik berbohong padamu? Tan Yun berkata dengan marah, jika kamu menginginkanmu, simpanlah dengan cepat, atau kamu akan menyesalinya sebagai seorang guru. Hehe, guru sangat baik. Terima kasih, guru. Sen Subing tersenyum dan buru-buru memasukkan Qian Kun kembali. Tuan, siapa namanya? Cincin Dewa Naga Emas, juga disebut cincin dewa-dewa. Nada suara Tan Yun mengandung sedikit kesedihan. Pikirkan Dewa Naga Emas di ngarai meteorit selamanya. Yah, murid itu ingat. Sen Subing berkata dengan gembira. Oke, cepat dan berikan batu roh sebagai guru. Melihat waktu pelelangan semakin dekat, Tan Yun berkata dengan masam, jangan ragu, batu rohmu, dibandingkan dengan nilai cincin Lord of God, itu bukan setengah-setengah. Guru tidak marah, muridnya patuh. Sen Subing tertawa, dan setelah melepas cincin Qian Kun harta karun kelas menengah di antara jari-jarinya, dia mengeluarkan barang-barang di cincin Qian Kun kecuali batu roh, dan menyerahkan cincin Qian Kun dengan kedua tangan kepada Tan Yun berkata, Tuan, semua batu roh ada di dalam. Dan dia memakai God Lord Ring. Tan Yun langsung memasukkan cincin Qian Kun ke dalam tasnya, dan berkata, lelang telah dimulai, dan ada hal penting yang harus dilakukan untuk guru. Sekarang kamu dapat mengambil slip giok kosong untuk guru. Oh, ekspresi Sen Subing bingung, dan Dewa Cincin itu memancarkan cahaya keemasan, dan menyerahkan slip giok kosong kepada Tan Yun. Saya ingin tahu untuk apa guru menginginkan slip batu giok kosong. Tan Yun memegang slip giok di tangannya, memanipulasi kesadaran spiritual ke dalam slip giok, menyapu kesadaran spiritual, dan meninggalkan sebaris tulisan di slip giok. Setelah beberapa saat, Tan Yun menyerahkan slip batu giok itu kepada Sen Subing dan berkata dengan ringan, ini awalnya adalah hadiah. Pertemuan untuk gurumu. Terimalah. Itu tuannya. Sen Subing mengambil batu giok itu dengan kedua tangan dan tidak sabar untuk melepaskan indera spiritualnya ke dalam batu giok itu. Tubuh lembut itu tiba-tiba sering bergetar. Karena pada slip batu giok, sebenarnya ada 3 metode untuk menyempurnakan pil kebangkitan dengan ramuan yang berbeda. Dan setiap langkah pemurnian sangat detail. Puluhan eliksir, waktu pemurnian, warna, dan titik perhatian sangat detail dan komprehensif. Jika Anda mengikuti 3 metode pemurnian, Anda bisa mendapatkan banyak manfaat darinya dan belajar pengalaman berharga. Setelah Sen Subing selesai membacanya, tiba-tiba,
sedikit tiba-tiba terbuka, menjadi transparan, dan memasuki perasaan misterius. Tuer terima kasih, Tuan, dengan pil itu, Tuer tidak hanya dapat bertahan dari krisis ini, tetapi juga mendapat banyak manfaat darinya. Murid itu yakin bahwa dalam waktu dekat, dia dapat dipromosikan menjadi alkemis menengah. Sen Subing tersenyum setelah bersemangat, hehe, guru, Anda sangat baik kepada murid. Jangan katakan itu. Tan Yun melambaikan tangannya dan menyela, cincin Tuhan dirampok olehmu, pil ini tidak bisa diberikan kepadamu sebagai guru. Ah! Sen Subing terkejut. Ah apa? Tan Yun tidak bisa membantah, satu hal milik hal yang sama. Obat mujarab yang diberikan kepadamu oleh guru selalu lebih berharga daripada 4 obat mujarab yang ditawarkan olehmu, kan? Nah, kamu akan dihargai 10 kali lipat dari tugas itu, dan berikan kepada gurumu. 10 kali. Mata indah Sen Subing menunjukkan ketakutan yang mendalam, guru. 10 kali lebih dari 500 miliar batu roh tingkat rendah. Kenapa, kamu tidak memiliki begitu banyak batu roh sebagai kepala suku? Tan Yun menatap Sen Subing. Tuan, tidak ada siapa-siapa. Saya akan memberi Anda hari ini. Oh tidak, 70 miliar yang menghormati Anda berasal dari Tuer, Penatua ke-6 dan Mai, dan dia Ken Sen. Sen Subing merasa sedih, mengerucutkan bibir bawahnya, kata Nuo, guru, bagaimana? Anda memberi murid beberapa batu spiritual lagi. Aku bilang, kamu tidak ingin menjadi imut di depan gurumu, jadi cepat lepaskan aku. Tan Yun penuh dengan garis hitam di dahinya. Hehe, murid itu pergi. Sen Subing tersenyum tanpa gigi, dengan penampilan penuh kemenangan, hanya berbalik dan mengambil langkah, lalu melangkah mundur, dan tiba-tiba kembali menatap Tan Yun, Tuan, jika murid merindukanmu, bagaimana aku bisa melihatmu? Aku akan bertemu secara kebetulan, aku tidak ingin melihatmu sekarang, jadi cepatlah pergi. Tan Yun sangat marah. Sangat kesal. Saya ingin memeras Sen Xiaur, tetapi dia dipukul olehnya. Itu hampir sama. Oke, tapi Tuan, saya pikir Anda masih orang yang sangat menarik. Sen Subing berkata dengan gembira, Tuan, apakah Anda ingat kalimat pertama yang Anda ucapkan ketika bertemu dengan murid? Anda mengatakan bahwa murid adalah 10 batin. 3 keindahan, jika Anda ingin menjadi murid, ingatlah untuk mengunjungi murid di Bingqing Xianshan. Setelah itu, Sen Subing menghilang ke paviliun VIP tertinggi seperti angin sepoi-sepoi. Tan Yun secara alami tahu bahwa Sen Subing sangat lucu di depannya, sehingga dia benar-benar menganggap dirinya sebagai seorang master. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Sen Subing, yang selalu tinggi dan dingin, memiliki sisi nakal. Jika suatu hari, dia tahu bahwa murid tukang di matanya adalah tuannya sendiri, dan dia tidak tahu bagaimana perasaannya. Tan Yun bergumam pada dirinya sendiri, memikirkan penghinaan Sen Subing untuk dirinya sendiri sebelumnya, dan akan melihat dirinya di masa depan dia harus disebut guru, dan segera merasa jauh lebih bahagia. Ledakan. Tiba-tiba, lonceng merdu bergema melalui lobi di lantai pertama Huang Fusenghang, dan dengan jelas melewati lantai 2 hingga 7, masing-masing kotak, kesepakatan, dan paviliun VIP tertinggi. Tan Yun sedang duduk di kursi batu giok, melihat ke bawah melalui layar gunung dan air, dan melihat seorang pria berusia 80 tahun berdiri di platform lelang tanpa marah dan gengsi. Di atas kepalanya, ada jam spiritual besar yang tergantung di atas kepalanya. Pria berusia 80 tahun itu adalah kepala juru lelang dan kepala penilai Huang Fusenghang, Tantai Zongde. Bahkan jika kepala pintu dalam melihat orang ini, dia harus memberikan 3 poin kesopanan. Karena Tantai Zongde adalah pelayan Kaisar Huang Fusenghong saat ini. Tantai Zongde melihat sekeliling ratusan ribu murid sekte dalam di lobi di lantai pertama, dan kemudian melihat dengan kepala tegak. Dari lantai 2 hingga 6, suaranya seperti Hongzong dan berkata, selamat datang tamu, kunjungi Huang Fusunah, dan berpartisipasi dalam lelang bulanan. Seperti semua orang tahu, Huang Fusunah saya, barang apapun yang dilelang jelas bukan barang vulgar. Saya tidak banyak bicara tentang itu. Lelang 3 jam telah resmi dimulai. Begitu suara itu jatuh, jalan suci Huang Fu menjadi sunyi, dan jarumnya jatuh. Tantai Zongde Qiankun Ring, cahaya biru menyala, dan sebuah bejana biru dengan wastafel besar muncul di meja lelang di depanku, tapi aku melihat bunga berwarna merah darah tumbuh di dalam bejana itu.
Semua orang tahu bahwa ramuan tingkat pertama berusia 100 tahun, dan tingkat ke-9 di atasnya. Karena ramuan dapat menghasilkan kecerdasan spiritual dan bahkan berubah menjadi bentuk manusia, tidak ada hierarki, hanya tahun. Ramuan ini berumur 1200 tahun, dan roh darah memadatkan bunga hati. Ini memiliki efek ajaib pada gagal jantung dan mereka yang jantungnya ditusuk oleh musuh. Oleh karena itu, ia juga memiliki reputasi sebagai bunga abadi. Hal ini diperlukan untuk memurnikan berbagai jenis pil. 90 juta batu roh bermutu rendah dengan harga rendah, setiap tawaran tidak kurang dari 1 juta. Tantai Zongde berkata dengan ekspresi serius, lelang dimulai. Ledakan. Dengan jentikan jari Tantai Zongde, kekuatan spiritual membubung ke langit, memukul lonceng besar bermotif biru di kehampaan, dan itu membunyikan lonceng yang merdu. Tiba-tiba, di lantai 2, 3, 4, dan 5, suara kenaikan tarif tidak ada habisnya. 95 juta, 100 juta, 110 juta, 160 juta, 200 juta. Ketika harganya naik menjadi 200 juta, ratusan ribu murid di lantai pertama melihat ke atas dan mengarahkan pandangan mereka ke paviliun HO nomor 48 di lantai 5. Para murid yang dapat memasuki lobi di lantai pertama hanya perlu menghabiskan sepotong batu roh kelas menengah, hampir merasakan suasana rumah lelang dan meningkatkan pengetahuan mereka melalui barang-barang yang dilelang. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki batu roh tingkat rendah semacam ini yang harganya ratusan juta dolar sama sekali. Melihat akhir penawaran yang tiba-tiba, Tantai Zongde tampak tenang. Berdasarkan pengalamannya, dia sombong, dan darah dan jiwanya kental, bernilai setidaknya 300 juta batu roh tingkat rendah. Benar saja, seperti yang diharapkan, segera, di paviliun nomor 12 di lantai 6, sebuah suara tua terdengar, 280 juta. 310 juta. HOG nomor 48 di lantai 5, suara itu terdengar lagi. 350 juta. 380 juta. Dengan kata-kata paviliun Zun nomor 12 di lantai 6, tidak ada yang menawar. 380 juta sekali, 2 kali, 3 transaksi. Tantai Zongde tersenyum sedikit, dan embusan energi spiritual diserap ke dalam jam biru kosong yang besar. Dalam 2 jam berikutnya, ratusan harta surga, material dan bumi yang langka, lusinan bahan pemurnian, dan lusinan senjata ajaib dari tangan para tetua urat pintu bagian dalam. Sekarang setelah pelelangan selesai, dengan saat-saat terakhir yang tersisa, mata Tan Yun dipenuhi dengan harapan yang dalam. Dia tahu bahwa itu mendekati akhir bahwa banyak harta terakhir akan bertemu dan muncul. Semuanya, 8 harta terakhir berikutnya akan disajikan kepada semua orang satu per satu. Setiap jenis harta sangat berharga. Seperti kata pepatah, kesempatan tidak boleh dilewatkan dan tidak pernah datang lagi. Tolong jaga itu. Tantai Zongde tertawa dan membuang senyumnya. Hal berikutnya yang akan dilelang adalah api tingkat harta karun terbaik atribut es, Zihai Suanyan. Mendengar ini, Huang Fu Sunah mendidih. Ya Tuhan, ini sebenarnya harta terbaik. Ini sangat mengejutkan. Aku belum pernah melihat tinder tingkat harta karun tertinggi. Ya, aku juga belum melihatnya. Saya juga, terutama ratusan ribu murid di lobi di lantai pertama terkejut dan bersemangat. Bagi mereka di alam jiwa janin, belum lagi api tingkat harta karun terbaik, bahkan api tingkat roh terbaik, kebanyakan orang belum pernah melihatnya. Paviliun VIP tertinggi No. 3. Laut Ungu Suanyan lahir di dasar laut setinggi puluhan ribu kaki, dan dibesarkan dari batu sedingin es ungu. Aku pasti harta surga dan bumi. Mata Tan Yun tegas.